Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian, kita hidup di akhir zaman. Dan Rasulullah SAW sudah mengabarkan di dalam hadis-hadis yang sahih tentang bagaimana kondisi umat Islam di akhir zaman. Di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, demikian pula Imam Nasa'i. Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadhil ummah ju'ilat afiyatuha fi awwaliha wa satubtala akhiruha." Sesungguhnya umat ini, itu umat Islam, dijadikan kebaikannya itu di generasi pertamanya, dan kelak generasi akhirnya akan ditimpa bala, akan ditimpa perkara-perkara yang itu tentunya menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa orang yang hidup di akhir zaman itu Masya Allah akan melihat perkara-perkara yang disebut oleh para ulama dengan istilah fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini bukan fitnah bahasa Indonesia, Pak ya. Kalau orang Indonesia kan menyebut fitnah itu artinya apa? Nuduh orang gitu. Tapi di dalam istilah syariat, fitnah itu artinya segala macam penyimpangan dari syariat itu disebut dengan fitnah. Ya, berupa munculnya pemikiran-pemikiran yang menyimpang, berupa perselisihan, perpecahan. Demikian pula munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim, munculnya pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, munculnya berbagai macam dai-dai yang menyeru kepada keburukan. Demikian pula semua perkara yang sifatnya menyimpang dari syariat. Ternyata sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa umat Islam di akhir zaman akan melihat itu semua. Dan kita lihat memang. Fenomena akhir zaman yang Rasulullah SAW kabarkan kepada kita banyak sekali, saudaraku. Di antaranya Rasulullah SAW mengabarkan akan munculnya fitnah bagaikan malam yang kelam. Kata Rasulullah, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah bagaikan malam yang gelap, kata Rasulullah. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Saking beratnya fitnah di zaman itu, di waktu pagi dia masih mukmin, di sore hari dia sudah kafir, kata Rasulullah. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di waktu sore dia masih mukmin, di waktu pagi dia sudah kafir, kata Rasulullah SAW. Lihatlah saudaraku sekalian. Berarti fitnah di zaman itu berat sekali. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya juga, Rasulullah SAW bersabda, tu'radul fitan 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan, kata Rasulullah. Nanti fitnah itu akan dijalin di dalam hati seperti tikar yang dijalin seutas demi seutas.
Fa ayyu qalbin ushribaha aw ashrabaha nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, kata Rasulullah. Hati mana saja yang menerima fitnah itu, maka akan diberikan di hatinya itu goresan hitam, kata Rasulullah. Wa ayyu qalbin ashrabaha atau angkaroha nukitat fi qalbihi nuktatun bayda. Hati mana saja yang mengingkari fitnah itu, kata Rasulullah, maka akan diberikan goresan putih. Hatta tasira qalbain, sehingga hati di zaman itu, kata Rasulullah, menjadi dua hati saja. Qalbun aswad murbad kalquzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran ila ma ushriba min hawa, kata Rasulullah. Hati yang pertama, hati yang hitam kelam seperti cangkir yang dibalik, kata Rasulullah. Sudah tidak lagi mengenal yang baik, sudah tidak lagi mengingkari yang mungkar, kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya saja, kata Rasulullah. Masya Allah, saudara-saudaraku sekalian, di akhir zaman ternyata Rasulullah mengabarkan fitnah-fitnah itu akan muncul, subhanallah. Saudaraku sekalian, kita lihat fitnah bagaimana umat Islam. Al-Quran satu, hadis satu, tapi ternyata keyakinannya berbeda-beda, pemahamannya berbeda-beda, dan Rasulullah sudah mengabarkan itu juga. Kita lihat di zaman sekarang kemaksiatan merajalela, perzinahan, demikian pula makan riba, minum arak. Bahkan kata Rasulullah SAW, wa yushrabul khamr, arak akan diminum, wa yusammunaha bi gharismiha, dan mereka akan menamai arak dengan selain nama arak. Enggak ada kan minuman keras namanya arak. Macam-macam, Pak. Iya. Sebab kalau namanya arak pasti bakalan ditinggalkan, Pak. Zina merajalela. Pembunuhan di mana-mana. Bahkan subhanallah ikhwatal Islam, muncul wanita-wanita, kata Rasulullah, yang berpakaian tapi telanjang. Itu fenomena akhir zaman, Bapak sekalian. Wanita-wanita berlomba-lomba memakai pakaian-pakaian yang seksi, ya enggak, Pak? Iya, kalau Bapak pergi ke mal-mal, wah, Bapak bisa lihat itu pemandangan, Pak. Apalagi kalau Bapak mainnya ke Bali, Pak. Iya, di Pantai Kute sana. Wah, Bapak bisa kotor matanya, Pak. Tapi banyak ternyata orang Islam senang mainnya ke sana, Pak. Senang mainnya ke tempat-tempat yang Masya Allah di situ banyak fitnah. Sementara kita diperintahkan oleh Rasul untuk lari dari fitnah. Saudara-saudaraku sekalian, kita hidup di akhir zaman yang Rasulullah telah kabarkan akan muncul banyak sekali fitnah-fitnah itu. Tapi subhanallah saudaraku, Rasulullah Nabi yang sangat sayang kepada umatnya. Tidak mungkin Rasulullah SAW tidak memberikan kepada kita panduan bagi orang-orang yang akan hidup di akhir zaman. Rasulullah SAW sudah memberikan kepada kita panduan hidup, bimbingan untuk kita-kita yang hidup di akhir zaman ini. Saya akan sebutkan hadis-hadis tentang bimbingan-bimbingan Rasul salawatullahi alaihi wasallamu untuk kita-kita yang hidup di akhir zaman ini, Bapak sekalian. Apa saja bimbingan Rasulullah bagi mereka yang hidup di akhir zaman itu, Pak? Yang pertama, yaitu kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk banyak-banyak menuntut ilmu agama.
Kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Rasul. Dalilnya hadis yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi, juga dikeluarkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau Jami' Ulum Al-Jami', ya, tentang adab-adab penuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Innakum asbahtum fi zamanin kathir fuqaha'uhu, qalil khutaba'uhu, kathir mu'tuhu, qalil su'aluhu, al-amalu fihi khairun minal ilm. Wa sayati zamanun kathir khutaba'uhu, qalil fuqaha'uhu, kathir su'aluhu, qalil mu'tuhu, al-ilmu fihi khairun minal amal. Kata Rasulullah SAW apa? Kalian wahai para sahabatku, hidup di zaman yang ulamanya banyak, penceramahnya sedikit. Yang memberinya, yang berinfaknya banyak, yang minta-mintanya sedikit. Dan di zaman itu kata Rasulullah, di zaman sahabat ya, beramal lebih baik dari berilmu. Kata Rasulullah apa? Dan nanti akan datang suatu zaman, sedikit ulamanya, banyak penceramahnya. Sedikit yang bersedekahnya, banyak peminta-mintanya. Dan berilmu di zaman itu lebih baik dari beramal. Bukan berarti ilmu tidak diamalkan, Pak. Namun maksud hadis ini kata para ulama, nilai dan pahala menuntut ilmu sangat besar sekali. Ini kita hidup di zamannya, Pak. Di zaman yang Rasulullah SAW telah kabarkan penceramah banyak, tapi yang orang-orang yang betul-betul fuqaha, yang sangat alim terhadap Al-Quran dan hadisnya sedikit sekali. Peminta-minta banyak, Pak, di jalan-jalan, tapi yang memberinya sedikit. Ternyata sudah kita lihat di zaman sekarang, berarti masuk pada hadis Rasulullah SAW tadi, berilmu di zaman itu lebih baik daripada apa? Beramal. Bukan berarti kita tidak beramal, bukan. Tapi maksudnya Rasulullah seakan membimbing kepada kita fokus nuntut ilmu dulu. Karena dengan ilmu kita akan tahu, oh ini jalan benar, oh ini jalan salah. Dengan ilmu kita tahu ini ke surga, ini ke neraka. Karena memang segala sesuatu harus dengan ilmunya enggak? Sekarang Bapak kalau bikin kue harus dengan ilmu enggak, Pak? Bapak kalau mau bikin jembatan yang kuat dan kokoh harus dengan ilmu tidak, Pak? Bapak kalau mau berbicara tentang ilmu komputer harus dengan ilmu tidak, Pak? Bagaimana menurut Bapak kalau ada orang yang bukan ahli komputer, tapi dia berbicara tentang komputer, kira-kira gimana, Pak? Mungkin akan mengucapkan sesuatu yang aneh, Pak. Kenapa? Bukan ahlinya dia. Apalagi masalah agama. Agama ini milik Allah, Pak. Tidak boleh kita bicara tentang agama kecuali dengan ilmu. Harus. Larangan Allah dalam Al-Quran berkata tanpa ilmu banyak, Pak. Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu ikuti sesuatu yang tidak ada ilmu padanya, kata Allah. Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 33, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Tuh, lihat. Katakan, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku apa? Fahisyah, yang tampak maupun yang tersembunyi, dan dosa, dan berbuat zolim dengan tanpa hak. Dan kamu mempersekutukan Allah. Ternyata Allah tidak menutup ayat itu dengan syirik, padahal syirik dosa besar.
Apa Allah tutup? Dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Kenapa? Kata para ulama, karena berkata tanpa ilmu itu tonggaknya segala macam kesesatan. Munculnya syirik gara-gara berkata tanpa ilmu. Munculnya berbagai macam penyimpangan gara-gara berkata tanpa ilmu. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, ini zaman yang Rasulullah tekankan kita untuk banyak-banyak menuntut ilmu. Jangan menyangka menuntut ilmu bukan jihad, Pak. Menuntut ilmu itu termasuk jihad, Pak. Abu Darda, seorang sahabat, pernah dengar gak sahabat Abu Darda? Beliau berkata, man qala bi anna talabal ilm laisa bil jihad fattahim fi aqlihi. Siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu tidak termasuk jihad, itu otaknya perlu dituduh itu. Iya. Ini perkataan Abu Darda, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari itu saudaraku sekalian, melihat Rasulullah SAW jihad yang pertama kali beliau lakukan apa? Ketika Rasulullah SAW di kota Makkah, apakah yang disyariatkan jihad pedang, perang di Makkah? Tidak. Apa jihad yang Allah syariatkan kepada Rasulnya? Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, "Wala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira." Jangan kamu menaati orang-orang kafir itu dan jihadi mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Seluruh ulama sepakat bahwa ayat ini turun di Mekah. Dan bahwasanya yang dimaksud dengan jihad dalam ayat ini adalah yaitu menyampaikan ilmu, mendakwahi manusia kepada ilmu, kepada Al-Quran. Ternyata Allah menamai berdakwah kepada ilmu termasuk jihad yang besar. Saudara-saudaraku sekalian, di zaman sekarang banyak kaum muslimin yang tidak paham tentang hakikat sholat, Pak. Sholatnya aja nggak becus. Kadang jangankan sholat, mau sholat aja malasnya minta ampun, Pak. Ya di zaman sekarang banyak orang kaum muslimin, Masya Allah, Pak. Dagang ya dagang, tapi nggak peduli dagangnya sesuai syariat apa enggak. Yang penting untung gede lah. Ya, mau sesuai syariat mau enggak bodoh amat. Kalau ditanya tentang apa rukun-rukun jual beli, bagaimana tata cara jual beli yang benar, tidak paham. Banyak saudaraku sekalian. Maka dari itulah ini tugas kita. Dan tugas kita semuanya umat Islam. Umat Islam kalau tidak mau mempelajari agamanya dan jauh dari Islam dan agamanya, Allah pasti akan hinakan mereka, Pak. Sehina-hinanya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya. Apa kata Rasulullah, Pak? Idza tabaya'tum bil'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar' wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian sudah berjual beli dengan cara riba, kalian mengikuti ekor sapi, kalian ridho dengan tanaman, maksudnya apa? Artinya kalian lebih cinta dunia. Dan kalian meninggalkan berjihad, memperjuangkan agama Allah, maka Allah akan kuasakan kepada kalian kehinaan, kata Rasulullah. Dan Allah tidak akan mengangkat kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Tuh lihat, Pak. Umat Islam di Indonesia mayoritas, tapi ternyata lemah. Kenapa? Loh, umat Islam mayoritas di Indonesia ini, Pak. Tapi umat Islam ternyata melihat, Masya Allah ya, ada orang yang menginjak-injak Islam banyak 1000 kata diam, Pak. Akhirnya apa? Kenapa? Sebabnya itu umat Islam walaupun banyak
tapi seperti buih yang ada apa? Di bawah banjir. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda begini, yushiku an tada'a bikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir umat-umat akan saling memanggil untuk menyantap kalian, kata Rasulullah SAW. Seperti orang-orang lapar yang saling memanggil untuk menyantap hidangan. Apa kata para sahabat, wahai Rasulullah, apakah kita umat Islam pada waktu itu jumlahnya sedikit, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak. Justru jumlah kalian banyak waktu itu. Tapi banyaknya seperti buih yang dibawa banjir. Bapak tahu Pak, kalau habis banjir yang ditinggalin apa? Sampah. Nah itulah buih banjir Pak. Iya. Subhanallah saudara-saudaraku sekalian. Kemudian Rasulullah SAW bersumpah, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang diriku berada di tangannya, Allah benar-benar akan cabut rasa takut dari musuh-musuh kalian kepada kalian, dan Allah akan lemparkan penyakit wahan kepada kalian. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan penyakit wahan itu, ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Cinta dunia dan takut mati. Masya Allah. Ternyata ketika umat Islam sudah cinta dunia, berebut dunia, tidak peduli sama agamanya lagi, sudah tidak mau memperjuangkan agama Allah lagi Pak, nasibnya akan apa? Dihinakan sehina-hinanya. Kita tidak ingin Pak, nasib kita dihinakan seperti di Rohingya Pak. Kita tidak ingin Pak, nasib kita umat Islam dihinakan oleh Allah sehina-hinanya. Kewajiban kita berarti kita harus belajar. Kembali kepada agama Allah. Dan tidak mungkin kembali kepada agama Allah kecuali dengan cara mengkaji Islam. Membuka kitab-kitab para ulama. Mengkaji Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus ada. Jangan sampai umat Islam, Masya Allah, ya, yang dia pikirkan tentang ilmu dunia saja. Ilmu dunia bagus, Masya Allah, mantap Pak. Tapi Pak, Rasulullah mencela orang yang ternyata lebih pintar ilmu dunianya daripada ilmu akhiratnya. Rasulullah bersabda dalam hadis Ibnu Hibban, innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawadin sakhabin bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar alimin bi amri dunya jahilin bi amri akhirah. Kata Rasulullah apa? Allah itu benci kepada siapa? Orang yang sombong, kasar, suka berteriak-teriak seperti di pasar, di waktu siang seperti keledai, di waktu malam bagaikan bangkai, kata Rasulullah. Berilmu tentang dunia, tapi bodoh tentang kehidupan akhirat. Tuh, ternyata di antara sifat orang yang dibenci oleh Allah siapa Pak? Hanya sebatas berilmu tentang dunia Pak. Tapi tentang masalah akhirat, dia bodoh. Masya Allah. Jangan sampai kita seperti itu saudaraku. Maka kewajiban kita, ya, yang hidup di akhir zaman seperti ini yang banyak fitnah, sebagaimana Rasulullah telah bimbing kepada kita, yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu Pak. Kaji dan kaji. Nah, ini bimbingan yang pertama Bapak dan Ibu-ibu sekalian, ya. Bagi kita yang hidup di akhir zaman. Bimbingan yang kedua. Apa yang Rasulullah SAW bimbing kepada kita? Yaitu agar kita meninggalkan tempat-tempat fitnah. Jangan kita ini Pak sengaja mendatangi tempat apa? Fitnah. Sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Yushiku an yakuna khairu malil muslim ghanaman
yatba'u biha sya'afal jibal yafirru bidinihi minal fitan. Kata Rasulullah SAW, hampir-hampir nanti harta yang terbaik yang dimiliki oleh seorang muslim adalah kambing yang dia pelihara di puncak-puncak gunung. Ia lari membawa agamanya dari fitnah. Subhanallah. Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadis ini sahih ya. Hadisnya dari Al-Bukhari ya. Kata Rasulullah SAW, hampir-hampir nanti harta yang terbaik yang dimiliki oleh seorang muslim itu apa? Kambing yang dipelihara di mana? Di puncak gunung. Kenapa di puncak gunung? Dia lari membawa agamanya dari apa? Fitnah. Kata Imam Bukhari ketika membawakan hadis ini, beliau memberikan bab apa? Bab al-firaru minal fitan. Bab lari dari fitnah. Tuh. Jadi kita sebagai seorang muslim tuh diminta untuk lari dari fitnah, jangan mendekati fitnah. Ini enggak. Kita malah mencari tempat-tempat fitnah, Pak. Malah mencari, ya kita pelesiran kemana? Ke pantai yang di situ banyak bikini. Ya Allah. Ya. Yang kita buka ternyata YouTube yang banyak film-film pornonya. Kalau ditanya, kamu kenapa pergi ke tempat-tempat seperti itu? Ya buat nguji iman saya, Ustadz. Uji iman. Emangnya kamu imannya sudah sekuat apa mau uji iman? Yakin kamu gak bakalan keganggu, gak bakalan kegoda? Masya Allah, Pak. Enggak, seorang muslim itu jangan merasa, insya Allah iman saya gak bakalan goyah. Jangan, Pak, jangan. Ya Rasulullah SAW saja melarang para sahabat Rasulullah SAW untuk mendatangi tempat-tempat fitnah. Rasulullah aja nggak yakin kok sama para sahabat, padahal para sahabat imannya Masya Allah, Pak. Apalagi kita yang imannya Senin Kemis begini. Iya. Maka dari itu jauhi tempat-tempat fitnah, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Jangan sengaja yang kita mendatangi tempat-tempat fitnah. Ini bimbingan yang kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bimbingan yang ketiga. Mereka yang hidup di zaman fitnah bagaimana? Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tahawi dalam Syarah Mushkilil Athar dengan sanad yang sahih. Ya, Imam At-Tahawi, pernah dengar gak Imam At-Tahawi, Pak? Hah? Gak pernah. Ini imam masyhur loh, Pak. Ulama besar dalam ilmu hadis. Ya, kitab beliau sangat terkenal di kalangan para penuntut ilmu hadis. Judulnya Syarah Mushkilil Athar. Di mana buku ini tebal. Saya punya di rumah 11 jilid lebih. 17 jilid, maaf. Beliau menulis buku ini adalah mengumpulkan semua dalil-dalil yang seakan-akan bertabrakan untuk beliau kompromikan. Jadi kalau antum ya menemukan hadis seakan-akan bertabrakan dengan hadis lain, jawabannya ada di buku itu. Makanya para ulama menasihati kita untuk memiliki buku itu, Pak. Cuma masalahnya masih bahasa Arab, Pak. Ya, belum bahasa Indonesia. Saudara-saudaraku sekalian, Imam At-Tahawi meriwayatkan dalam kitab Syarah Mushkilil Athar dengan sanad yang sahih. Wa Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya. Apa kata Rasulullah, Pak? Innaha satakunu fitan. Nanti akan muncul fitnah-fitnah. Rupanya para sahabat sedang ngobrol. Nggak dengar para sahabat. Maka Mu'adz bin Jabal berteriak dan berkata, "Ala tasma'un? Apa kalian tidak mendengar sabda Rasulullah?" Maka para sahabat berkata, "Madza qal?" Apa yang diucapkan oleh Rasulullah?
Kata Mu'adz bin Jabal, Rasulullah bersabda tadi, innaha satakunu fitan. Nanti akan muncul fitnah-fitnah. Maka para sahabat bertanya, subhanallah, alhamdulillah para sahabat bertanya, Pak. Wahai Rasulullah, di saat muncul fitnah-fitnah itu, apa yang kau perintahkan kepada kami? Ini kan pertanyaan penting. Apa kata Rasulullah? Tarji'una ila amrikumul awwal. Kembalilah kalian kepada urusan kalian yang pertama. Kembalilah kalian kepada urusan kalian yang pertama. Masya Allah. Ini nas yang sangat sharih bahwa di zaman fitnah penting sekali, Pak, untuk kembali kepada pemahaman generasi yang pertama, Pak. Siapa generasi pertama itu? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya seluruh ulama sepakat untuk merujuk pemahaman para sahabat dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada kita. Di saat muncul fitnah-fitnah, kata Rasulullah apa? Kembalilah kalian kepada urusan kalian yang pertama. Masya Allah. Makanya lihat ucapan-ucapan imam yang 4. Siapa imam 4? Madzhab yang 4. Yang pertama siapa? Yang pertama siapa? Abu Hanifah. Terus Imam Malik. Terus Imam Syafi'i, terus Imam Ahmad bin Hanbal. 4 imam madhab ini sepakat untuk merujuk para sahabat. Imam Abu Hanifah, beliau berkata, idza ja'ana 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Apabila datang kepada kita dari Rasulullah, maka di atas mata dan kepala harus diterima. Wa idza ja'ana an sahabati Rasulillah fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Apabila datangnya dari para sahabat Rasulullah, maka di atas mata dan kepala harus diterima. Wa idza ja'ana an ghairihim fahum rijal wa nahnu rijal. Tapi kalau itu datangnya dari selain mereka, mereka laki-laki, kami juga laki-laki. Maksudnya, ya, bahwasanya kewajiban kita adalah untuk mengikuti Rasulullah. Kemudian setelahnya siapa? Para sahabat. Masya Allah. Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Lan yasluha amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan beres kecuali dengan apa yang membereskan generasi pertamanya. Tuh, lihat kata Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ini, Pak, wafat tahun 179 Hijriah. Iya. Imam Syafi'i, apalagi ini Imam Syafi'i. Wah, terkenal sekali. Imam Syafi'i sebagaimana diriwayatkan oleh Rabi' bin Sulaiman. Rabi' bin Sulaiman ini salah satu murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i memuji para sahabat dan memberikan kaidah-kaidah bagaimana kita mengikuti sahabat. Apa kata Imam Syafi'i? Laqad athnallahu ta'ala ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihi wa ala lisani rasulihi. Sungguh Allah telah memuji para sahabat di dalam Al-Quran dan di dalam hadis melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Wahum fauqana fi kulli ilmin wa aqlin wa ijtihadin wa istinbatin wa istidrakin. Mereka para sahabat di atas kita dalam setiap ilmu, ijtihad, istidrak dan istinbat. Wa ara'uhum lana Ahmad wa aula indana min ara'ina li anfusina. Dan pendapat para sahabat lebih terpuji untuk kita
dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Ini ucapan siapa? Imam Syafi'i, Pak. Orang Indonesia kebanyakan kan menisbatkan kepada mazhab beliau, ya kan? Siapa namanya? Siapa namanya? Imam Syafi'i siapa namanya? Ahsan. Ya, banyak ngaku mazhab Syafi'i, pas ditanya emang Imam Syafi'i namanya siapa? Nggak tahu. Pokoknya Imam Syafi'i aja. Namanya Muhammad bin Idris. Lahir tahun berapa? 130 Hijriah, 150 Hijriah. Di tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Dan meninggal tahun berapa? 204 Hijriah. Ahsan, Masya Allah. Dan beliau murid langsung dari Imam Malik bin Anas. Masya Allah, ya ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Imam Syafi'i ternyata apa? Ya, mengatakan bahwa para sahabat itu di atas kita. Dan pendapat sahabat itu lebih terpuji buat kita. Dan lebih layak untuk kita ikuti dari pendapat kita sendiri. Itu ucapan Imam Syafi'i, Pak. Masya Allah. Imam Ahmad bin Hanbal. Ini muridnya Imam Syafi'i. Bahkan murid yang paling top dari murid-murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai-sampai Imam Syafi'i memuji Imam Ahmad. Ya Ahmad, anta a'lamu minni bil hadis. Hai Ahmad, kamu lebih tahu tentang hadis dariku, hai Ahmad. Iya, pengakuan Imam Syafi'i akan keilmuan Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab beliau yang masyhur dan terkenal namanya Aslus Sunnah? Beliau berkata, min usulis sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pokok sunnah di sisi kami yaitu berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata imam yang 4, madhab yang 4 semua sepakat merujuk para sahabat. Ya, subhanallah. Kenapa mereka sepakat, Pak? Karena mereka tahu itulah yang diperintahkan oleh Allah. Diperintahkan oleh Allah. Baca surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka yang dimaksud di sini siapa? Muhajirin dan orang-orang yang mengikuti mereka yaitu muhajirin dan ansar dengan kebaikan. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyatakan keridhaan untuk orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar. Itu menunjukkan, Mbak, mengikuti pemahaman para sahabat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berdalil dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah tentang wajibnya mengikuti para sahabat. Allah berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Jika mereka beriman dengan seperti apa yang kalian imani. Kalian waktu turunnya ayat itu siapa? Para sahabat. Jika mereka beriman dengan seperti apa yang kalian imani, sungguh mereka dapat hidayah. Tapi jika mereka berpaling, mereka pasti akan berselisih. Kata Imam Ibnu Qayyim apa? Ayat ini nas yang menunjukkan wajibnya ikut pemahaman para sahabat. Saudaraku, ini bimbingan yang ketiga. Jadi kita yang hidup di akhir zaman ini Pak penting kembali kepada pemahaman para sahabat.
Tapi ada orang berkata begini, loh kalau kita kembali kepada pemahaman sahabat berarti kita nggak perlu naik pesawat dong. Nggak usah naik mobil dong. Kan pesawat, mobil nggak ada di zaman sahabat. Naik onta aja udah. Kita katakan Pak, justru kalau kita ikut pemahaman para sahabat kita akan tahu. Ya, bahwa itu semua permasalahan-permasalahan yang mubah, gak masalah. Para sahabat memahami bahwa masalah dunia pada asalnya apa? Halal. Halal. Bapak tahu tidak, siapa yang pertama kali bikin pos kilat? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang pertama kali bikin pos kilat, Pak. Beliau bikin itu ya, pos-pos yang diisi kuda-kuda yang dikuruskan. Setiap berapa kilo begitu. Nanti ya dibawa surat itu, lari itu ya kuda sekencang-kencangnya sampai pos berikutnya. Digantikan kuda lagi, terus demikian. Yang pertama kali membuat siapa? Umar bin Khattab. Iya. Lihat ya, kalau kita ngikutin pemahaman para sahabat, kita paham bagaimana memahami Al-Quran dan hadis yang benar. Karena Bapak tahu tidak Pak, Al-Quran turun kepada siapa? Rasulullah. Dan para sahabat tahu betul kapan turun, di mana turun. Al-Quran turun dengan gaya bahasa para sahabat. Rasulullah berbicara dengan bahasa para sahabat. Tentu mereka yang paling paham. Nah, mereka yang paling paham. Makanya Ibnu Abbas ketika mendatangi kaum Khawarij yang berkumpul di Harura, apa kata Ibnu Abbas kepada mereka? Ji'tukum min indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihim unzilal Qur'an wa hum a'lamun nasi bih. Aku datang kepada kalian dari sisi para sahabat Rasulullah. Kepada mereka Al-Quran turun dan merekalah yang paling tahu tentang Al-Quran. Tuh lihat, saudaraku sekalian. Maka ini bimbingan yang ketiga Pak. Jadi bimbingan yang ketiga dari Rasulullah di zaman fitnah apa? Kembali kepada pemahaman para sahabat. Jadikan pemahaman para sahabat sebagai parameter Pak. Untuk menilai berbagai macam akidah-akidah. Untuk menilai berbagai macam ibadah-ibadah. Hudzaifah ibnul Yaman, pernah dengar gak sahabat Hudzaifah ibnul Yaman Pak? Beliau terkenal sebagai apa? Hah? Iya. Ya sahibu sirri Rasulillah. Dan beliau yang paling tahu tentang hadis-hadis fitnah. Apa kata Hudzaifah? Kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulillah fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah jangan dilakukan. Karena para sahabat yang lebih tahu dari kita Pak. Mereka orang yang paling mencintai Rasul. Menurut Bapak, siapa yang lebih mencintai Rasul? Kita atau para sahabat? Hah? Kita atau para sahabat? Para sahabat. Menurut Bapak, siapa yang lebih semangat kepada kebaikan? Kita atau para sahabat? Oke. Menurut Bapak, siapa yang lebih tahu tentang kebaikan? Kita atau para sahabat? Oke. Kalau begitu, jadikan mereka suri tauladan. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ya, sudah saya sebutkan tadi ucapan imam yang 4, imam madhab yang 4 untuk pentingnya kembali kepada pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memahami din, kaidah-kaidah agama ini saudara-saudaraku sekalian. Nah ini bimbingan yang ketiga. Bimbingan yang keempat. Di zaman fitnah. Itu sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Pernah dengar sahabat ini Pak? Abdullah bin Amr bin Al-As, anaknya siapa? Ya Amr bin Al-As dong, ya.
Dan Amr bin Al-As ini seorang sahabat yang mulia, Masya Allah. Iya. Apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As? Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda kepadaku, Ya Abdullah, kaifa bika idza kunta fi huthalatin minan nas? Hai Abdullah, bagaimana sikapmu kalau kamu berada di sebuah masyarakat yang sudah rusak? Qad marijat uhuduhum wa khaffat amanatuhum wa kanu hakada, kata Rasulullah. Bagaimana sikapmu hai Abdullah kalau kamu tinggal di sebuah masyarakat yang sudah rusak, perjanjian mereka sudah rusak, amanah mereka pun sudah tidak ada, sudah tidak bisa dipercaya lagi. Dan mereka itu seperti ini, kata Rasulullah. Sudah gak karuan maksudnya. Apa kata Abdullah bin Amr, Pak? Ketika Rasulullah bersabda begitu, Ya Rasulullah, famadza ta'muruni ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepadaku kalau aku hidup di masyarakat yang sudah rusak seperti itu, wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah kepada Abdullah bin Amr bin Al-As? Kalau kita sudah hidup di masyarakat yang sudah sangat rusak, yang kita sulit untuk bisa selamat dari kerusakan mereka. Apa kata Rasulullah? Ilzam baitak, banyak-banyak tinggal di rumahlah. Wa khudh ma ta'rif wa da' ma tunkir, ambil yang kamu ketahui itu ma'ruf, tinggalkan yang kamu ketahui itu mungkar. Wa 'alaika bi khasatin nafsik, dan hendaklah kamu lebih memikirkan dosa dan kekurangan dirimu. Wa da'anka amral awam, jangan kamu sibukkan memikirkan dosa dan kekurangan orang lain. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, wamlik 'alaika lisanak, di zaman seperti itu tahanlah lisanmu. Tahanlah apa? Lisanmu. Masya Allah nih Pak. Ini Rasulullah beritakan kepada siapa tadi sahabatnya Pak? Abdullah bin Amr bin Al-As. Rasulullah mengabarkan, hai Abdullah, bagaimana sikap kamu kalau kamu berada di suatu masyarakat yang sudah apa? Rusak. Sudah tidak bisa dipercaya lagi. Udah gak karuan sudah. Rusak moralnya, rusak akidahnya, rusak akhlaknya, bejat dan yang lainnya. Apa yang harus dilakukan? Kata Rasulullah apa? Banyak-banyak tinggal di rumah. Kalau ternyata kita keluar rumah malah apa? Terkena fitnah. Namun terjadi perselisihan para ulama. Mana yang lebih utama? Kita bergaul dengan masyarakat atau kita tidak bergaul di zaman seperti itu? Terjadi perselisihan para ulama, Pak. Sebagian ulama mengatakan apa? Yang lebih baik bergaul. Karena berdasarkan hadis Nabi SAW bersabda yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minalladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang bergaul dengan manusia dan sabar menghadapi gangguan mereka lebih baik, kata Rasulullah, daripada orang yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar dengan apa? Gangguan mereka. Atas dasar ini sebagian ulama mengatakan bergaul lebih baik. Sementara sebagian ulama mengatakan apa? Lebih baik enggak bergaul. Dasar hadisnya tadi yang sudah saya sampaikan. Namun yang rajih Pak, bahwa dua hadis ini tidak bertabrakan. Tidak. Hadis ini disimpan masing-masing. Kalau ada orang bergaul, dengan bergaul dia bisa mewarnai manusia, bisa mengajak manusia kepada kebaikan, maka yang seperti ini lebih baik apa? Bergaul. Tapi kalau ada orang kalau bergaul malah terwarnai, malah ikut-ikutan rusak, maka yang kayak ginian lebih baik apa?
nggak usah bergaul. Nah inilah saudara-saudaraku sekalian. Nah ternyata Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Amr bin As, tinggallah di rumahmu. Tahan lidahmu. Di zaman fitnah tahan apa? Lisan. Jangan banyak komen. Kan di zaman sekarang kan malah banyak komen ya Pak ya. Itu yang namanya di Facebook itu Pak. Komentarnya ngeri-ngeri Pak. Bener. Di jejaring sosial tuh Pak. Banyak orang yang tiba-tiba kayak ulama Pak. Kalau ngomong tuh kayak ulama besar deh Pak. Bener. Kayak yang sudah hafal ribuan hadis gitu Pak. Padahal kalau dites mungkin 10 hadis aja gak hafal. Tapi kalau ngomong tentang agama udah kayak paling jago aja udah. Kayak ulama besar dah. La ilaha illallah. Iya. Akhirnya apa? Yang ada pasti berbicara dengan tanpa ilmu. Hati-hati. Jaga lisan. Bapak tahu tidak Pak? Siapa yang bisa menjaga lisan, Allah akan jaga amalannya Pak. Dan siapa yang tidak bisa menjaga lisan, Allah tidak akan menjaga amalnya. Dengarkan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini kayaknya banyak yang hafal nih. Karena sering dibawain sama khotib ya kan? Iya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang baik. Apa balasannya? Niscaya Allah akan memperbaiki amalanmu dan mengampuni dosamu. Lihat, Allah menyuruh kita untuk berucap kata-kata yang baik dan Allah memberikan balasannya. Apa balasannya? Allah akan perbaiki amalan kamu. Berarti ayat ini memberikan pemahaman kebalikan apa? Orang yang tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik, tidak bisa menjaga lisannya, maka dia tidak akan bisa dijaga amalannya. Makanya antum lihat ya Pak. Orang kalau ngomongnya selalu ngaco, kalau ngomong nyakitin orang, bahkan mungkin Ragunan juga keluar Pak. Iya, kebun binatang keluar. Kalau ngomong seenaknya, coba Bapak lihat, pasti amalannya juga nggak bagus Pak. Pasti itu Pak. Tapi kalau ada orang yang terlihat dia kalau ngomong hati-hati, dia selalu berusaha bagaimana mengucapkan kebaikan. Bapak lihat pasti dia bisa menjaga amalannya Pak. Allah akan berikan kekuatan untuk menjaga amalnya Pak. Sahih. Makanya di sini Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Amr di zaman fitnah. Jaga lisan. Ucapkan kebaikan. Jangan ucapkan sesuatu yang memburuk-burukan ataupun yang lainnya Pak. Karena zaman sekarang ini ya Allah mengerikan Pak. Yang namanya membuli orang, menjatuhkan orang dan yang lainnya mudah sekali. Ya, sallallahu salamata wal afiyah. Nah ini. Kemudian Rasulullah bersabda, setelah jagalah lisanmu kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ambillah yang kamu ketahui itu ma'ruf dan tinggalkan yang kamu ketahui itu mungkar. Artinya amalkan ilmumu. Ya di zaman fitnah Pak, kalau kita tahu ini baik ambil, kalau kita tahu ini mungkar tinggalkan. Itu di zaman fitnah. Kita berusaha untuk apa? Beramal sesuai dengan ilmu. Kemudian Rasulullah bersabda apalagi kepada Abdullah bin Amr bin Al-As Pak? Siapa yang ingat? Kata Rasulullah, hendaklah kamu lebih memikirkan dosa dan kesalahan kamu. Jangan kamu sibukkan memikirkan dosa dan kesalahan orang lain. Ini Masya Allah Pak. Kalau kita lebih pintar melihat dosa dan kesalahan kita, insya Allah kita akan selalu banyak taubat sama Allah. Kita akan selalu banyak istighfar sama Allah.
Orang yang selalu memikirkan kesalahan dirinya, dosa dirinya, dia nggak bakalan kena penyakit ujub dan sombong, Pak. Dia tidak akan pernah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, Pak. Dia tidak akan pernah meremehkan orang lain, enggak. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya tentang hakikat tawadu', apa kata Al-Hasan Al-Basri? Tawadu' itu tidaklah engkau melihat seorang muslim pun kecuali engkau merasa dia lebih baik daripada dirimu. Itu tawadu, kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Masya Allah. Maka di zaman fitnah Rasulullah mengatakan, di zaman fitnah bayangkan, zaman fitnah kan banyak sekali keburukan. Ternyata Rasulullah mengatakan apa? Hendaklah kamu lebih memikirkan dosa dan kesalahanmu sendiri. Dan jangan sibukkan memikirkan dosa dan kesalahan orang lain. Subhanallah saudaraku. Makanya saya merasa sangat heran. Ada orang, Pak, kalau melihat kesalahan orang lain pintar sekali, Pak. Tapi kalau melihat kesalahan dirinya sendiri, tidak pintar dia. Musibah. Musibah yang besar ketika kita tidak menyadari kesalahan diri kita. Musibah yang besar ketika kita sibuk selalu mencari-cari kesalahan dan dosa orang lain. Orang seperti ini biasanya akan merasa dirinya apa? Suci, lebih hebat, lebih Masya Allah. Hati-hati. Maka ini bimbingan Rasulullah SAW buat kita yang hidup di akhir zaman. Kita berusaha Bapak sekalian ya untuk senantiasa apa? Mengamalkan petuah ini. Kemudian bimbingan selanjutnya. Di zaman yang terjadi banyak fitnah, kata Syekh Saleh Al-Syaikh dalam kitab beliau Mauqiful Muslim minal Fitan, yaitu hendaknya kita jangan mudah menerima berita dan jangan mudah menyebar berita. Ya di zaman fitnah Pak, di zaman fitnah kayak gini, jangan mudah menerima. Artinya kalau ada berita apapun wajib kita apa? Periksa, wajib. Ingat Pak, ingat. Al-Quran sudah menjelaskan kepada kita bagaimana manhaj menerima berita dan bagaimana metode dalam men-share berita. Dengerin. Adapun menerima berita itu ditunjukkan dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Surat apa? Al-Hujurat ayat 6. Apa Allah berfirman? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dulu dengan teliti. Antusibu qauman bijahalah, supaya kamu tidak menuduh orang lain dengan kebodohan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga kalian pun akan menyesal nanti. Tuh lihat, jadi dalam menerima berita jangan sembarangan. Periksa dulu dengan teliti. Jangan sembarangan, Pak. Jangan jadikan telinga kita ini kayak tong sampah. Semua masuk. Jangan sampai kita seperti itu. Semua berita ditelan mentah-mentah. Gak boleh. Harus dipilih. Makanya seorang muslim tuh Pak tidak boleh mudah terkena isu. Jangan mudah terkena isu. Sementara kan di masyarakat kita ini Pak, masyarakat kita ini sangat mudah Pak kena isu. Terkadang kabar burung menyebar. Ada orang yang menyebarkan apa? Isu. Padahal Islam melarang seperti itu. Ini yang pertama nih. Manhaj metode dalam menerima berita. Iya, lihat. Bagaimana metode dalam menerima berita, Pak? Kalau ada orang fasik membawa berita, maka siapa sih orang fasik itu, Pak?
Orang fasik itu pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar kalau datang membawa berita wajib diperiksa. Bagaimana kalau yang memberikan berita itu orang kafir? Lebih lagi. Sementara kita kan baca koran ditelan mentah-mentah, nonton TV ditelan mentah-mentah, berita-berita tanpa diseleksi dulu, tanpa ditabayun dulu. Ini bahaya Pak, kalau manhaj kita seperti itu, kita akan sangat mudah diadu domba Pak. Iya. Adapun men-share berita, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 83. Dalam men-share berita, ya, itu dalam surat An-Nisa ayat 83. Allah berfirman apa? Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka perkara yang berhubungan dengan rasa aman dan rasa takut, maka orang-orang munafik itu segera menyebarkan berita itu. Lalu Allah mengatakan apa? Kalaulah mereka kembalikan dulu berita tersebut kepada Rasul dan kepada ulil amri, yaitu para ulama, kata para ulama, akan tahulah orang-orang yang bisa beristimbat apakah berita ini berhak disebar atau tidak. Lihat Pak, ternyata Allah mensifati orang munafik itu Pak, setiap dapat berita yang berhubungan dengan rasa aman dan takut segera disebar. Maka Allah memberikan bimbingan apa? Kalaulah mereka kembalikan berita itu kepada Rasul dan pada ulil amri dulu. Supaya apa? Supaya berita ini dinilai oleh mereka berhak nggak disebarkan. Sementara kita kan nggak begitu. Ketika kita baca berita, kebetulan berita itu membakar hati kita, panas hati kita, akhirnya langsung apa Pak? Langsung di-share. Akhirnya jadi api. Nah ini dua manhaj ini sudah dijelaskan oleh Al-Quran loh Pak. Tapi kita berpaling dari manhaj Al-Quran Pak. Wallah, sahih ya akhwal Islam. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, hati-hatilah Pak. Orang-orang kafir terkadang sengaja melempar berita ke kita untuk kita goreng sendiri. Akhirnya yang ribut kita sendiri. Tapi dengan cara kita hati-hati dengan berita-berita itu, supaya kita tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu dan yang lainnya. Nah inilah, semoga yang saya sampaikan pada malam ini bermanfaat Bapak sekalian. Dan bisa kita amalkan, terutama kita yang hidup di akhir zaman. Secara ringkas saya ingin ulangi lagi bimbingan Rasulullah SAW di akhir zaman. Yang pertama apa tadi? Banyak fokus menuntut ilmu. Tentunya harus dibimbing oleh para ulama ya Pak ya. Jangan otodidak, salah. Karena otodidak itu disalahkan oleh banyak para ulama. Bahkan seluruh ulama sepakat melarang kita menuntut ilmu sebatas otodidak. Harus duduk sama seorang ustadz yang betul-betul ahli di bidangnya. Iya. Yang kedua apa? Meninggalkan tempat-tempat fitnah. Ahsan. Yang ketiga apa? Kembali kepada pemahaman sahabat untuk menilai berbagai macam pemikiran dan pemahaman-pemahaman yang ada di zaman ini. Yang keempat apa? Nasihat kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Iya. Apa itu? Tinggal di rumah bagi mereka yang khawatir akan terpengaruh di luar sana. Kemudian menjaga lisan, jangan mudah berkata-kata yang tidak baik. Kemudian beramal sesuai dengan ilmu yang telah kita ketahui. Terus
lebih memikirkan dosa diri sendiri dan kesalahan kita daripada memikirkan dosa dan kesalahan orang lain. Apalagi Pak? Hah? Menahan lisan, mudah kan? Apa? Ahsan. Dalam menerima berita, jangan mudah diterima sampai kita betul-betul seleksi dulu. Dan dalam menyebar berita pun juga harus hati-hati, wajib nanya kepada ahlinya. Apakah berita ini berhak untuk disebar atau tidak? Nah inilah bimbingan-bimbingan yang sebetulnya masih banyak sih bimbingan-bimbingan yang lain Pak. Namun ini Masya Allah sangat bermanfaat insya Allah untuk kita yang hidup di akhir zaman. Semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan dari fitnah akhir zaman ini Pak. Dan kita diwafatkan di atas istiqomah, di atas keislaman dan keimanan. Ya, semoga kita terus diberikan kekuatan untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.